Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Kita lanjutkan sore hari ini hadis ke-34 ya. Kesempatan kuliah berapa waktu? Hadis nomor 34 di halaman 132. Hadis ke-34 halaman 32 diberi judul merubah kemungkaran. Baik, seperti biasa mari kita baca terlebih dahulu teks atau lafal hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Terjemahannya an dari Abi Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, yakni dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man barang siapa ro'a melihat minkum dari kalian mungkaran satu kemungkaran fal yughayyirhu maka hendaklah dia mengubahnya, yaitu mengubah kemungkaran itu biyadihi dengan tangannya. Fa illam maka jika lam tidak, maka apabila lam tidak yastati mampu, maka apabila dia tidak mampu fa bi lisanihi maka dengan lisannya. Fa illam yastati maka jika dia tidak mampu fa bi qalbihi maka dengan hatinya. Wa dzalika, dan dzalika yang demikian itu al-aful iman, selemah-lemahnya iman. Langsung ke isi hadis. Hadis ini menjadi dalil petunjuk tentang satu wajibnya nahi munkar. Wajibnya nahi munkar, yakni mengingkari kemungkaran, nahi munkar. Sesuai kemampuan.
wajib nahi munkar. Yang kedua, kewajiban hati mengingkari mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Kewajiban hati mengingkari kemungkaran. Bedanya apa? Ya pada hati di sana menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatian lafaznya. Man ro'a minkum munkaran fal yughayyirhu di fal yughayyirhu biyadi. Ada lafaz fa'illam yastati fa'illam yastati rufa bi lisani bisa terus biyadihi ilang yasati fabilisanihi. Masih ada juga fa'ilam yastati fa'ilam yastati fabiqalbihi fabiqalbihi. Tidak ada fa'ilam yastati lagi. Dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Tidak ada lagi. Kalau tidak mampu sudah mandek di sini. Artinya sudah di batas akhirnya hati. Sehingga jika hati tidak mengingkari kemungkaran, maka itu berarti tidak ada iman. Tidak ada iman sama dengan kafir. Ya, tidak ada iman. Bisa dikategorikan kafir. Kalau Allah katakan itu mungkar, tapi kita tidak katakan mungkar, itu sama artinya
tidak menerima ketetapan hukum dari Allah, kafir bisa berkafir. Ya. Allah bilang itu mungkar, kita katakan nggak mungkar. Yang orang ngomong kafir ya? Ya, harus paham nggak? Kalau tidak mengingkar tunggal dengan hati sudah nggak ada iman. Sehingga di hadis disebutkan wadzalika al-aful iman. Kami qalbihi ini disebut Nabi wadzalika al-aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya, berarti di bawah sudah nggak ada lagi. Kafir itu di mata Allah. Nah, Di mata manusia. ini aspek hukum yang jelas sekali. Ya. Siapa melihat kemungkaran dia wajib mengubah dengan tangannya, tidak mampu maka dengan lisannya, tidak mampu maka dengan hatinya. Ini sudah batas akhir yang tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu. Ya. Maka jika hati tidak mengingkari sudah dipastikan iman tidak ada. Aspek hukumnya. Tapi di hadis ini juga ada isyarat aspek dakwah. Ya. Dakwah itu adalah sebenarnya proses mengubah satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Mengajak seseorang untuk iman kepada Allah, mengajak seseorang untuk taat kepada Allah. Mengajak itu kan ada proses melakukan perubahan dari maksiat kepada ketaatan, dari kafir kepada keimanan. Ya. Nah, maka fa'ilam yastati ini mengindikasikan adanya aspek proses dakwah yang mesti memperhatikan kemampuan ya, atau keadaan objek dakwah. Ada kondisi ideal perubahan keadaan. Kemungkaran itu diubah sehingga bisa menjadi berkurang dan hilang. Idealnya dengan tangan biyadihi. Banyak ulama memaknai sebagai kekuasaan, kewenangan. Tapi mungkin saja kondisi ideal itu tidak belum dimiliki ideal. Karena yang paling paling besar kemampuannya untuk mengubah kemungkaran memang adanya kekuasaan. Orang
mau berilmu sebanyak mungkin, kalau tidak punya kewenangan nggak bisa itu. Kalau bilang kalau punya kekuasaan, kewenangan, tanda tangan, selesai. Idealnya memang ini, tapi faktanya tidak selalu ideal. Faktanya tidak selalu ideal. Sehingga kalau memang tidak dimiliki kemampuan itu, maka tidak menghentikan kewajiban untuk mengubah. Ya sesuai dengan kemampuannya. Bilisani dengan lisan, nasihat, pelajaran, opini, pendapat dan sebagainya. Kalau kekuasaan belum dimiliki, kewenangan belum ada, jangan berhenti untuk terus mengajarkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, terus itu ajarkan. Jangan malah membuat kita berhenti untuk menjelaskan yang hak mana, yang batil mana. Kalau berhenti, ya semakin lemah. Bahayanya hati sampai nanti bisa tidak mengingkari kebenaran. Sehingga harus terus diopinikan pandangan-pandangan yang benar tentang yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk. Maka proses mendidik, mengajarkan, ya, tausiah, kemudian apa, ceramah dan sebagainya terus disampaikan. Jadi kalau di sini bisa dilakukan eksekusi untuk segera mengubah, di sini segera mengubah belum tentu mampu karena tidak ada kewenangan atau kekuasaan. Tetapi jangan berhenti untuk terus menyebarluaskan pemikiran yang benar, ya, pandangan yang benar. Jangan pernah berhenti mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Sehingga semua orang bisa mengetahui yang mungkar mana, yang ma'ruf mana, yang hak mana, yang batil. Lisan pun tidak mampu, biqalbihi ini sudah batas terakhir. Kenapa? Karena bisa jadi bersuara pun akan dilarang, berpendapat pun akan di penjara. Bicara tentang agama menjadi, ya, tersangka dan seterusnya. Maka jangan sampai kemudian lepas dari itu. Setidaknya hati harus tetap mengingkari. Fabil qawmi atas minimal mengingkari
dengan demikian karena ada proses yang seperti ini, maka dalam menyikapi, menilai, memperlakukan pihak lain yang bisa jadi kita lihat sekilas tidak mengubah kemungkaran, maka hikmah dakwah, ya, kebijaksanaan dakwah kita harus mencoba berpikir positif. Barangkali kemampuan tidak dimiliki, bisa jadi ada ancaman yang bisa membahayakan keselamatan jiwanya jika dia bersuara. Jadi tidak langsung vonis kafir orang yang mengingkari kemungkaran itu. Ya. Jadi ini berusaha untuk memahami kenapa sesuatu itu terjadi, kesalahan itu dilakukan. Ada tuntutan atas diri kita adalah berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan sampai pada kondisi ideal. Karena perintahnya fattaqullaha mastata'tum. Kondisi ideal ini harus diupayakan, mesti diupayakan. Kenapa? Karena Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian, mengerahkan segenap kemampuan kita untuk takwa kepada Allah. At-Taghabun ayat surat ke-64. At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, surat ke-64 ayat 16. Masih ada pelajaran berikutnya berkaitan dengan kewajiban nahi mungkar ini. Apakah kewajiban yang bersifat individual atau kewajiban kolektif? Wajibnya di sini ini wajib ain atau kifayah. Setiap muslim wajib, atau jika ada sejumlah muslim yang telah melakukan dan dipandang cukup, maka ukur kewajiban itu dari yang lain. Kalau kifayah kan kewajiban kolektif. Jika sejumlah orang sudah melakukannya dan dipandang cukup, maka gugur kewajiban itu dari yang lain. Tapi kalau wajibnya wajib ain, maka setiap individu muslim, setiap orang muslim wajib. Sholat 5 waktu fardu ain, tapi sholat jenazah itu fardu kifayah. Nah, nahi mungkar ini wajib yang ain atau kifayah?
nopo kifayah. Sebabnya nopo. Iya, iya. Bayangkan yang lain lewat dua. Ribon? Oh, sudah. Tidak apa masih. Masih mau mungkin. Wartawan Baik, kita analisa secara keilmuan. Para ulama menjelaskan di sini ada man. Artinya apa? Barang siapa? Ini tidak tanya barangnya sombong. Ya, barang siapa atau siapa? Siapa saja. Dari sini kemudian sebagian ulama berpendapat ya siapapun, sehingga ini mengarah kepada makna setiap pribadi, setiap individu, siapapun. Man itu siapa? Ya siapa saja. Dari sini kemudian sebagian ulama berpendapat fardu ain. Tapi ada ulama berpendapat fardu kifayah. Alasannya apa? Di sini ada lafal ro'a. Ro'a melihat. Ro'a itu melihat yang juga melibatkan akal, maka disebut juga ro'yun. Ro'yun itu akal. Ya. Melihat yang melibatkan akal. Melihat ini kemudian dimaknai sebagai ilmu. Barang siapa yang melihat bi'ilmi dengan ilmunya bahwa apa yang dilihat ini benar-benar kemungkaran. Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat karena ada ro'a di sini ditambah lagi dengan minkum. Min itu diantara maknanya litab'id, untuk memberikan batasan. Min itu sebagian kalau ditahu, walaupun dalam bahasa Arab bisa min litab'id yang bermakna keseluruhan. Tapi karena di sini ada ro'a ditambah dengan minkum, dipahami oleh sebagian ulama ini tidak semuanya. Tapi siapa yang punya ilmu untuk secara pasti mengetahui itu adalah kemungkaran. Oke. Nah, boleh berubah kan dengan pendapat ini. Ya sudah ya. mulai ayam. Sebenarnya berarti lagi lusinan. Waduh enteng. Ya, karena tidak boleh gegabah. Niat mengubah kemungkaran ternyata itu bukan hal yang mungkar. Pasti akan merusak juga. Maka hanya orang-orang yang punya ilmu untuk memastikan apa yang dilihat sebagai kemungkaran, barulah dia terkena kewajiban untuk mengubah. Nah, contoh-contoh dalam hal ini ada di dalam syariat kita. Misalnya tidak boleh mengatakan penuduh wanita baik-baik berzina sampai ada 4 orang saksi, kan?
4 orang saksi ini adalah untuk sampai pada kepastian bahwa dia benar-benar melakukan kemungkaran. Maka tidak boleh didasarkan dugaan kemudian dijatuhkan hukuman. Bisa. Ya. Sebab kalau pada setiap muslim dikenai kewajiban ini, sementara ilmu belum memadai, maka yang terjadi bisa kerusakan. Ya. Orang dengan keterbatasan ilmunya mengatakan itu mungkar, padahal dengan keluasan ilmu bisa dikatakan itu bukan kemungkaran. Rusak itu. Waktu dulu, wong lanang itu boncengan 30 bisa. Kadang bujini, ngaji gitu. Ya harus tahu dulu siapa, jangan asal. Berdasarkan ilmu ini, maka barulah kewajiban itu. Bukan berarti kalau kita belum berilmu atau kurang ilmunya terus tadi nek ngono ayam bukan gitu. Bersikap mana kita harus mendapatkan ilmu sehingga bisa melaksanakan kewajiban ini. Dan tidak salah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau dengan sengaja orang belum singaru, itu dosa. Karena tolakul ilmi ridho itu nalakul muslim. Tidak bisa sekarang. Maju kena mundur kena. Mundur nggak mau belajar, nggak punya itu apa dosa. Ya, belajar karena kemudian tahu terkena kewajiban juga. Memang hidup ini kita diuji dengan berbagai keadaan kita masing-masing, tidak bisa lepas uji. Ya. Baik, jadi dari sini sebagian ulama berpendapat ini kemudian fardu kifayah. Tapi pengertian fardu kifayah itu bukan sekedar ada 1-2 orang melakukan sudah dianggap cukup. Karena harus melihat kondisi objektif dengan sejumlah orang yang sudah melakukan berdasarkan ilmu yang dia miliki untuk melaksanakan tugas mengubah kemungkaran itu, apakah sudah memadai dalam pengertian sudah cukup efektif untuk mengubah kemungkaran. Jika belum, maka kewajiban kifayah ini tetap menjadi kewajiban yang bersifat ain. Dengan catatan yang belum punya ilmu punya kewajiban belajar untuk mengetahui ilmunya untuk memastikan sesuatu itu benar-benar mungkar. Jadi fardu kifayah itu kalau memang dipandang cukup untuk persoalan tersebut baru gugur dari kewajiban yang lain. Tapi kalau belum cukup dalam mengatasi masalah tersebut, maka tetap menjadi kewajiban yang bersifat saja catatannya ketika dia menjadi kewajiban yang bersifat pribadi setiap individu muslim, aspek ilmu tetap menjadi kewajiban karena tidak boleh melakukan tindakan kecuali atas dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, ayat 36 surat Al-Isra. Ya, Quran surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka ma laisa laka bi ilmu wala taqfu ma laisa laka. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang. Baik, tidak ada 4 pelajaran ya. Terkait pelajaran keempat terkait dengan apa hukum kewajiban keempat.
warung